yakni webinar tips and trik wawancara kerja. Hari ini kita kedatangan, ya tadi sudah saya sebutkan namanya, bahwa ada dua Bapak Ibu dosen kita, ya. Yang satu adalah Bapak Wenda Wahyu Kristianto, beliau adalah Kabak Kemahasiswaan 2017-2021, dan Ibu Ratna yang akan menggantikan Bapak Wenda, ya, yakni sebagai Kabak Kemahasiswaan 2021-2025. Kalau saya nanti tetap, saya tetap akan menemani teman-teman, ya, tapi dengan partner yang berbeda, gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki acara, agar acara ini berjalan dengan lancar, ya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Oke, dapat diakhiri. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Kabak Kemahasiswaan periode 2017-2021 kepada Bapak Wenda Wahyu Kristianto, SEMM, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Disa. Suara saya kedengaran ya? Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ratna Dwi Jayanti, selaku Kabak Kemahasiswaan periode 2021-2025. Yang saya hormati dan yang saya kangeni ini ya, Mas Riko. Ya, Mas Riko Ariwijaya. Manggilnya Mas saja ya, Mas atau Bapak ya? Bapak aja. Ya. Bapak Riko Ariwijaya, ya selaku pemateri utama kita hari ini kait tips dan trik wawancara kerja. Bu Nisa Ramawati selaku Sekretaris Kemahasiswaan dan Alumni STIPG Dewantara Jombang, rekan-rekan Ormawa UKM, mahasiswa, dan alumni dari STIE PGRI Dewantara Jombang yang saya sayangi. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa hadir ya secara virtual ya kan. Di acara pisah sambut Kepala Bagian Kemahasiswaan STIPG Dewantara Jombang yang dirangkai dengan bincang santai ya, lanjutan dari yang kemarin tentang tips dan trik wawancara kerja. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang dengan ajaran Islam. Ya, teman-teman, ya. Saya mungkin tidak akan panjang kata gitu ya. Jadi saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini ya di kegiatan kemahasiswaan ya dan rekan-rekan alumni ya. Jadi selama 4 tahun ini atau 1 periode ini saya diberikan amanah untuk menggawangi di bidang kemahasiswaan dan alumni, dan saat ini sudah saatnya berganti. Nah, gitu ya. Saatnya berganti ke Bu Ratna. Kenapa ganti? Ya karena itu dinamika organisasi ya. Jadi sudah saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa yang namanya organisasi itu perubahan itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Justru kalau nggak berubah-berubah itu malah membahayakan ya gitu ya. Malah nggak sehat malahnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungannya teman-teman, dan semoga dan saya mohon maaf ya, saya mohon maaf kalau selama ini mungkin saya sering marah-marah ke teman-teman gitu. Dia pun di saya. Saya sering mungkin marah-marah, mungkin memberikan advice ya, tapi karena memang style saya itu memang orangnya berapi-api seperti itu dan dar-der-dor seperti itu ya, tapi semata-mata saya kemarin itu tidak ada tendensi apa-apa selain saya ingin teman-teman mencapai prestasi terbaik ya di UKM, Ormawa ataupun prestasi individunya masing-masing ya. Dan alhamdulillah ini akan dilanjutkan oleh Bu Ratna, dan semoga di bawah kepemimpinan Bu Ratna nanti di Kemahasiswaan dan Alumni teman-teman bisa lebih berprestasi lagi, lebih bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dari Belmawa ya utamanya, baik PKM, KBMI dan lain sebagainya. Itu harapan saya sehingga nanti di masa yang akan datang
peringkat kemahasiswaan kita yang kemarin sudah kita capai peringkat berapa Bu Nisa kemarin? 100 berapa kemarin ya? 80-an ya. Nah, 180 itu bisa meningkat lagi di eranya Bu Ratna nanti ke depannya. Tentunya mohon teman-teman juga support untuk Bu Ratna untuk terus membantu prestasi di kemahasiswaan. Dan apa namanya, teman-teman juga nantinya juga bisa ini lebih apa ya, sehingga nanti bisa meningkatkan soft skill-nya masing-masing ya, sehingga nanti ke depannya teman-teman setelah lulus itu teman-teman bisa menggunakan soft skill-nya itu untuk bisa berkiprah dan bersaing di dunia kerja. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Nisa Rahmawati yang selama ini sudah mendampingi saya selama 4 tahun ini ya, yang tidak bosan-bosan selalu mengingatkan saya kalau saya kebablasan gitu ya. Itu. Dan saya mohon pamit teman-teman ya dari bagian kemahasiswaan, dan mohon doanya di bulan September nanti saya akan melanjutkan studi ke UPI Bandung. Jadi mohon doanya agar saya diberikan kelancaran dan nanti bisa segera kembali bergabung di STIP Kedokteran Jombang untuk berkontribusi kembali mengembangkan institusi kita yang tercinta. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat kepada Bu Ratna untuk mengemban tanggung jawab baru di kemahasiswaan. Selamat datang di kemahasiswaan Bu Ratna. Dan ya, terima kasih. Teman-teman dari Ormawa dan UKM nanti silakan segera menyesuaikan dengan kebijakan dari Bu Ratna ya, dan tentunya style saya dengan stylenya Bu Ratna kan pasti beda ya teman-teman. Nah, itu silakan nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan saya bagi yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wenda Kristianto. Sekaligus terima kasih atas dedikasi selama 1 periode ini. Semoga ke depannya akan lebih baik. Oke, sukses ya Pak ya. Amin. Oke, selanjutnya adalah acara sambut. Ya, tadi bisa, sekarang sambut. Ya. Sambutan yang kedua yakni dari Kepala Kabag Kemahasiswaan periode 2021-2025 kepada Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM, dipersilahkan. Terima kasih Bu Nisa. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wenda Kristianto SEMM, yang kami hormati Bapak Riko Ariwijaya nanti sebagai pemateri utama, kemudian Bu Nisa Rahmawati yang nanti akan membantu saya, insya Allah ya Bu ya, insya Allah membantu saya ke sekretaris. Kemudian mahasiswa yang saya banggakan ya, semua mahasiswa yang ikut dalam acara webinar ini yang saya banggakan, saudara terbaik gitu ya. Kemudian tidak lupa ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa masih dikasih karunia sehat, itu tentunya yang paling utama. Bisa berjumpa walaupun dalam acaranya virtual begitu ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan waktu dalam acara ini. Merupakan acara lanjutan ya dari minggu kemarin. Kalau tidak salah apa Pak? Lamaran tentang CV kemarin, Bu. lamaran pekerjaan gitu. CV dan lamaran pekerjaan. Iya, sangat bagus sekali ditindaklanjuti dengan bagaimana menghadapi wawancara kerja. Oke ya, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan semua undangan yang hadir di sini, tadi disampaikan oleh Pak Wenda bahwa memang organisasi itu dinamis ya. Kita semualah tahu bahwa memang perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, bukan karena apa-apa ya, ada pergantian ke Pak Wenda, ke saya. Ini insya Allah ya, insya Allah, karena memang saya belum resmi. Kemarin saya guyonan sama Pak Wenda, sama Bu Nisa, Bu, kenapa kok besok gitu ya? Saya belum tahu loh umur saya kapan gitu ya. Jadi saya belum tahu, karena secara resmi memang belum ada SK-nya, cuma memang secara informal sudah disebutkan. Jadi sekalian ada acara begitu katanya beliau-beliaunya Pak Wenda dan Bu Nisa. Jadi
tadi saya bilang insya Allah kalau masih diberi umur panjang sama yang di atas sama Allah, insya Allah saya akan mendampingi teman-teman. Jadi kegiatan semuanya itu teman-teman yang melaksanakan, saya hanya mendampingi saja. Ya tentunya saya ulang kembali bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada maksud apa-apa pergantian itu. Artinya bahwa ke depannya memang harus ini ya, perubahan organisasi itu ya begini organisasi itu. Ada kalau dalam teorinya SDM itu namanya rotasi pekerjaan. Mas, Mbak ini semua di kemahasiswaan ini. Semua ormawa, anak-anak semuanya. Jadi biasa saja, enggak ada apa-apa. Di STI enggak ada apa-apa. Jadi memang rotasi pekerjaan saja. Dan memang dari pergantian struktural itu saya pindah ya dari sekretaris prodi insya Allah ke kemahasiswaan. Jadi nanti saya mohon dukungan teman-teman semuanya untuk tadi sudah dikatakan Pak Wenda supaya lebih baik lagi dari peringkat yang tadi disampaikan untuk lebih baik lagi. Tentunya kalau tidak ada teman-teman semuanya ya enggak bisa begitu ya. Saya hanya mendorong saja. Ya tentunya tadi sudah Pak Wenda juga mengatakan, tentunya stylenya berbeda. Bu Ratna, Pak Wenda itu dua manusia yang berbeda, begitu ya. Jadi tidak mungkin sama. Saya juga nanti akan punya style sendiri, Pak Wenda juga akan punya style sendiri. Ya jadi itu mohon nanti ini ya bisa ya kita saling belajar, begitu. Kemudian yang berikutnya. Nanti mohon acara ini diikuti dengan baik karena ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya organisasi itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ya. Kalau kuliah itu begitu ya Bu Nisa ya, Pak Wenda ya, Pak Riko begitu ya. Jadi kalau mahasiswa itu hanya kupu-kupu ya istilahnya, kupu-kupu kuliah pulang, tidak ada seninya, Ya, saudara nanti di dalam organisasi itu akan banyak menghadapi pressure, akan banyak menghadapi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang itu tidak bisa diulang. Kalau mahasiswa S2 pun tidak sebanyak ketika saudara nanti menempuh S1. Ya, begitu. Jadi selamat saudara sudah tergabung dalam Ormawa, dalam UKM yang ada di Dewantara Jombang, dan saya mohon nanti kita bisa melakukan kerjasama yang baik ya untuk kemajuan STIE ke depan. Ya, begitu. Yang terakhir ini nanti ini nggak usah pembukaan ya Pak ya, sudah dibuka sama Bu Nisa ya Pak ya, Pak Wenda. Apa Bu, dibuka Bu. Formalnya dibuka. Oke, ya sudah tadi sudah doanya sekalian tadi sudah berdoa menurut agamanya masing-masing. Jadi ya dengan mengucap Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar dan membawa barokah untuk kita semua. Teman-teman yang mengikuti juga dapat ilmunya, yang memberikan materinya juga ikhlas ya. Nanti kalau barokah nanti dimanfaatkan oleh semua yang mendengarkan, yang menyimak begitu. Dan nanti teman-teman saya mohon izin diri dari acara ini setelah saya ada acara pembukaan ini. Oke, begitu Bu Nisa dari saya sekian. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih banget sudah mengundang saya dalam acara ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Kalau sudah resmi. Habis ini resmi kok Bu. Lagi makanya Pak, saya nggak tahu umur saya nanti kapan ini. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Ratna. Ya, semoga nantinya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman semuanya sehingga prestasi daripada kemahasiswaan di PGRI Dewantara Jombang bisa meningkat dan bisa lebih baik lagi. Amin. Oke. Menuju acara inti kita hari ini ya, yakni bincang santai ya. Bincang santai hari ini sudah hadir pakar dari perbankan ya. Beliau adalah
Bapak Riko Ariwijaya, yakni sekaligus sebagai Relationship Manager dari Bank Syariah Indonesia. Jadi memang kegiatan hari ini itu merupakan sambungan atau lanjutan dari kegiatan kemarin, yakni kalau kemarin kita ada bincang santai mengenai bagaimana menulis, menyusun CV ataupun surat lamaran pekerjaan. Karena teman-teman kemarin juga menanyakan bahwa ketika sudah ada di tahap penulisan CV ataupun lamaran pekerjaan, selanjutnya adalah wawancara kerja. Mereka kemarin curhat gitu, Pak Riko. Jadi sudah sampai tahap itu, di tahap selanjutnya mereka biasanya banyak yang gagal gitu. Jadi mereka ingin tahu bagaimana ya, apa yang harus disiapkan untuk bisa menghadapi wawancara kerja. Jadi memang kadang tuh wawancara kerja itu memang terasa rumit karena kita nggak ngerti apa yang harus dipersiapkan. Gitu. Mereka terlalu banyak mempersiapkan, ya, dan terjebak dalam pertanyaan wawancara yang nggak berujung, ya. Ternyata yang dipelajari itu nggak ada, gitu kan, pada waktu hari H wawancara kerja. Ya, mungkin nanti di sini Pak Riko bisa sharing, ya, bagaimana tips and triknya untuk bisa lolos dalam wawancara kerja. Oke, tanpa lama lagi kita sambut pembicara kita hari ini, ya, Bapak Riko Ariwijaya, yakni Relationship Manager dari Bank Syariah Indonesia. Oke, kepada Bapak Riko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna, Pak Wenda, dan Bu Nisa juga. Ini saya sudah nyiapkan PowerPoint, ini bisa ditampilkan juga ya, mungkin Bu? Bisa. Ya. Siap Mas, adminnya aku kok. Siap. Ya. Oke. Baik. Oke. Sebelumnya salam kenal dulu. Saya Riko Ariwijaya. Posisi sekarang sedang ada di Malang begitu ya. Dan kemarin di info untuk join sekaligus silaturahim bersama Pak Wenda. Ini saya senang sekali karena Pak Wenda ini dulu dosen saya, dosen pribadi waktu saya magang di Bank Muamalat tahun 2016 ya Pak, waktu itu. 2014 Mas. Oh 2014 ya 2014. Iya 2016, 2015 oh iya sudah 2014 gitu. Bersama Pak Wenda saya magang di situ di Bank Muamalat, Bank Syariah pertama saya belajar di Bank Muamalatnya Pak Wenda dulu. Seperti itu. Kemudian ini saya diizinkan untuk sharing ya. Ini lebih ke sharing tips dan trik wawancara dunia kerja. Oke, boleh next. Baik, perkenalkan saya Riko Ariwijaya, saya kelahiran Surabaya 23 Juli 91. Jadi sama-sama kelahiran tahun 90-an ini, termasuk Pak Wenda juga ini Pak ya. Jadi bisa dibilang kita ini generasi milenial lah. Oke. Ngaku-ngaku nggak apa-apa, yang penting harus pede gitu. Ya. Betul. Harus pede. Kemudian saya menjabat sebagai Relationship Manager di Bank Syariah Indonesia untuk area Malang. Jadi area saya itu Malang, kemudian Kediri, Probolinggo, itu masih mencakup area saya. Seperti itu. Agama Islam, tinggalnya di Simomagerejo Barat. Simomagerejo Barat, Surabaya. Seperti itu. Ini ada nomor HP juga, kalau misalnya mau disimpan, monggo. Kalau ada nanti yang mau bertanya-tanya lebih jauh, atau mau melamar di BSI juga, silakan nanti bisa kontak saya, nanti saya telepon cabang di mana mendaftar, seperti itu ya. Wah, siap. Bisa Mas Riko ya nanti ya, berarti ya, kayak gitu ya? Sekedar informasi, paling tidak saya kan bisa menginformasikan bahwa menginformasikan ke pimpinan di cabang mana. Kalau di area Malang tambah enak gitu kan. Jadi, tapi kalau di cabang lain kan, ya paling tidak ini saudara saya, sepupu saya atau seperti apa, seperti itu. Oke, berarti nanti rekomendasi dari saya bisa Mas ya? Insya Allah bisa. Cuman
tetap kita harus optimis pada diri sendiri. Seperti itu, Bapak. Baik, itu singkat tentang data diri saya. Sekarang, kenapa sih kok perlu wawancara gitu loh? Wawancara kerja ini buat apa? Biasanya wawancara ini di akhir sesi lamaran kerja. Paling terakhir itu wawancara. Kenapa? Karena informasi yang sudah dibuat kemarin tertulis, CV-nya itu belum cukup. Belum memberikan informasi yang akurat. Kadang-kadang CV-nya jelek gitu kan, tapi cara kita menyampaikan, pemahaman kita bagus, bisa jadi itu lolos. Seperti itu. Ini rata-rata jurusannya apa, Pak? Teman-teman kita ini, Pak? Manajemen dan akuntansi, Mas Riko. Oh, siap. Sama, Pak. Ya. Kemudian wawancara kerja ini untuk perlunya cross check ya. Jadi perusahaan ini perlu cross check untuk mengetahui secara utuh, secara utuh jati diri pelamar kerjanya. Jadi benar nggak sih yang ditulis kemarin ini? Gitu. Benar nggak, atau jangan-jangan ini cuma asal jeplak aja, asal copy aja, seperti itu. Next, Bapak. Baik. Kemudian ini ekspektasi perusahaannya ya. Kalau ekspektasi perusahaan ini tentu memperoleh karyawan yang berkualitas, kepribadiannya, tanggung jawabnya, keterampilannya, itu perlu. Kemudian tuntutan kemampuan perusahaan, gaji dan tunjangan, seperti ini ekspektasi dari perusahaan. Sementara ekspektasi dari karyawan atau dari next, Pak, dari pencari kerjanya. Nah, kalau ekspektasi dari pencari kerja, tentu nyari perusahaan yang bonafit. Kemudian tingkat kesejahteraannya tinggi, karirnya bagus. Kalau perusahaan itu kan ada bermacam-macam ya, ada UD, ada CV, ada PT. Tentu saja kalau perusahaan perorangan yang milik orang pribadi, ya mungkin bagus juga. Cuman karir path-nya agak susah karena pasti keluarganya yang didahulukan begitu. Berbeda dengan perusahaan bonafit yang memang oke, silakan sebaik-baiknya performa semakin baik kerjamu karirnya akan semakin bagus, seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua kesejahteraan, oke. Next, Pak. Baik. Kemudian persiapan wawancara. Nah, jadi sebelum teman-teman nanti persiapan wawancara, ini ada hal-hal yang harus disiapkan dulu nih sebelum wawancara. Yang pertama itu ada research ya, research kompetensi kita, skill kita, cita-cita kita ini apa sih? Minat kita ini apa sih? Gitu loh. Bakat kita apa? Kita harus tahu. Kita harus riset lah, apa ya? Kayak kita harus gali lah, paling tidak kita lakukan penelitian dulu. Aku ini bisanya ngapain sih? Minatku ini apa sih? Aku ini kepingin jadi apa sih? Nah, cita-citaku ini apa sih? Paling tidak tanya dulu kepada diri kita sendiri. Jangan sampai, kok pikir kok alah kerja ya wes sembarang. Jangan gitu. Kita harus membuat paling enggak keyakinan dulu apa sih cita-cita kita, seperti itu. Yang kedua ini ada rehearse atau berlatih berulang-ulang ya. Intonasi cara menjawab seperti apa. Ya Pak, ya nama saya. Nah, kan kurang. Jadi termasuk kalau misalnya nih saya lagi ngomong di depannya. Ya, jadi intonasi perusahaan kan jadi kurang menarik gitu loh. Jadi kita coba, ini saya juga sambil ini ya. Latihan kembali ya, karena kalau dalam berbicara itu perlu intonasi. Jadi mana yang perlu ditekankan, mana yang perlu digaris bawah itu jadi biar lebih enak gitu, lebih tegas lah ngomongnya. Seperti itu. Next. Oke, tadi sudah, riset sudah, rehearse sudah. Yang tiga itu relax ya, teman-temannya. Relax. Ya udah relax aja gitu. Nanti saya coba sharing pengalaman saya, boleh Pak ya, wawancara di ketika saya masuk pertama kali kerja. Boleh. Saya boleh cerita ya Pak? Boleh. Pengalaman saya masih ingat benar-benar pertanyaan apa yang dikeluarkan direksinya, direkturnya pada saat itu masih ingat sekali. Dan baik nanti ya kepada teman-teman ini ya. Pertama itu tenang, humor yang relevan, humor yang maksudnya yang
ya nggak umur-umur banget lah, yang penting banyakin ketawa juga dan sebut nama yang interview. Misalnya yang interview adalah Bapak Wenda, direktur perusahaan. Amin Pak, amin direktur ya, direktur perusahaan apa gitu. Jadi harus disebut ya, begini Pak Wenda, saya selama ini tinggal di kota bersama ibu saya. Ya baik Pak Wenda. Nah jadi disebut begitu, nama interviewnya dijawab, jangan ya Pak, kenapa Pak? Ya Pak. Nah, jadi kurang ya bagaimana begini Pak Wenda. Jadi selama ini motivasi saya. Nah, jadi ada sebutan, tapi jangan disebut dikit-dikit Pak Wenda. Jadi Pak Wenda, begini Pak Wenda. Jadi jangan terlalu sering juga disebutkan namanya, tetapi disebutkan sering lah. Maksudnya ada jedanya, spesial penyebutan nama. Oh jadi ini orang ini kenal dengan saya, memperhatikan saya, nama saja tahu gitu. Kemudian ready ya, dalam kondisi apapun harus siap. Jadi mau dalam keadaan pilek, batuk, nauzubillah, mudah-mudahan corona sudah lewat ya, nggak ada corona. Sehingga harus siap gitu loh. Jadi kalau memang sakit flu, jangan ditunjukkan lagi flu. Ya Pak, jangan. Yes. Bismillah aja, diempet lah kalau perlu. Kalau mau kentut sekalipun kalau perlu diempet gitu loh, ditahan. Nanti ketika sudah selesai baru dilampiaskan. Seperti itu. Kemudian ini ada fokus pertanyaan kerja ya saat interview. Jadi banyak sekali biasanya itu tergantung perusahaan apa yang digabungkan ya, atau yang didaftari. Biasanya fokus-fokus yang ditanyakan pada saat interview itu ada data pribadi dan keluarga. Data pribadi ini misalnya kamu anak keberapa, kemudian tinggal di mana, aktivitas sehari-hari, kemudian keluarganya itu seperti apa, apakah keluarganya pengusaha juga, ataukah keluarganya dosen atau seperti apa. Ini juga bisa menjadi pertanyaan karena pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau keluarganya, oh keluarga saya DPR Pak, keluarga saya, nah jadi oh ini mungkin lebih seperti apa. Keluarga saya dosen Pak, oh ini berarti anak ini lebih sering belajar. Udah keluarga saya, seperti itulah contohnya ya. Kemudian latar belakang pendidikan. Jadi latar belakang pendidikan ini sebenarnya kalau menurut saya ini nggak begitu ini ya. Artinya kalau di waktu saya wawancara kemarin itu di Bank Syariah, dulu masih BNI Syariah ya. Oh iya, saya selat dulu. Mungkin teman-teman bingung ya, BSI ini apa sih? Bank Syariah Indonesia kok baru dengar saya ya. Jadi BSI ini merger ya, gabungan bank BUMN. Bank Syariah BUMN punya pemerintah. Jadi BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, itu sekarang sudah gabung. Teman-teman kalau nyari Mandiri Syariah mana ya? BRI Syariah mana ya? Udah nggak ada. Sudah gabung satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu juga. Kalau saya dulu asalnya dari BNI Syariah. Awal-awal jadi BNI Syariah. Seperti itu. Kemudian ada kita juga akan ditanyakan tentang minat dan orientasi, karakter dan kebiasaan. Hobinya apa sih? Hobi saya ngopi Pak, rokokan Pak. Nah, itu kan beda dengan, oh hobi saya membaca, hobi saya lari, hobi saya lari Pak. Lari apa? Lari dari kenyataan Pak. Bukan ya, tapi lari dari jogging misalnya seperti itu. Kemudian ada karakter dan biasanya inisiatif dan kreativitas. Pasti ditanya nanti, Mas, misal ini ya, gini-gini. Tergantung apa yang akan kita daftari perusahaannya ya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya. Kemudian kemampuan manajerial dan kepribadian. Seperti itu. Next, Bapak. Nah, prawawancara kerja. Prawawancara kerja ini kenali potensi diri, ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi ketika ditanyain kelebihan kamu apa, Pak, saya nggak punya kelebihan Pak, ya saya gini-gini aja Pak. Ya benar, itu tidak menyombongkan diri, bagus. Tawaduk namanya, saya sangat senang sekali. Cuman bukan niat kita menyombongkan diri, tapi
optimis ya. Jadi optimis dan sombong itu beda. Jadi optimis. Kelebihannya apa? Kelebihan saya satu, berat badan, Pak. Saya kelebihan berat badan. Oh, nggak usah ya, jangan disebut berat badan. Kelebihan saya itu saya suka ngomong misalnya. Saya suka ngobrol, Pak. Saya suka ngomong. Saya suka ngitung, Pak. Nah, itu kan kelebihan. Kekurangan kamu apa? Wah, saya kurang pede, Pak, untuk jangan sebut kurang pede. Wah, saya kurang apa ya, Pak ya? Saya juga nggak tahu, Pak, kurang apa, Pak. Jangan seperti itu. Berarti Anda belum mengenali diri Anda ini seperti apa dan kekurangan diri Anda apa, gitu kan? Kemudian kalau misalnya ditanyain kekurangan, kalau saya dulu ya ditanya kekurangan itu saya jawab aja. Kekurangan saya itu ya sering dimanfaatkan orang, Pak. Saya bilang gitu aja. Jadi kalau saya membantu itu karena sering dimanfaatkan, Pak, oleh orang. Jadi gitu kesannya, padahal enggak ya. Ini cuma alasan saya aja biar ini kekurangan tapi bagus isinya gitu loh. Suka membantu gitu. Ya sebenarnya suka membantu juga, cuman sedikit dibumbui sedikit seperti itu. Bukannya bohong ya, saya nggak ngajarin bohong, tapi memoles seperti itu. Kemudian kenali profil perusahaan. Saya ini mendaftar di perusahaan apa sih? Perusahaan apa yang saya daftarin gitu loh. Apakah bank, apakah perusahaan produksi atau apanya harus tahu. Paling tidak baca dulu sejarahnya di internet. Paling tidak baca dulu. Ini perusahaan apa sih? Berdirinya kapan? Bergerak di bidang apa? Jangan sampai nanti ditanya, Pak, ini tugas saya nanti apa ya, Pak? Kerjaan saya apa ya, Pak? Gitu kan? Lucu gitu loh. Jadi nggak ngerti kerjanya apa. Minimal dibaca-baca dulu seperti itu. Kemudian siapkan fisik dan mental untuk membangun citra positif. Maksudnya siapkan fisik dan mental itu bukan kita harus latihan fisik begitu ya, bukan. Maksudnya ya fisik, baju, pakaian, kemudian kalau misalnya kita wawancara langsung, kita pakai parfum sedikit lah ya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan sewajarnya aja, seset gitu. Seperti itu penampilan. Next, Pak. Kemudian saat wawancara nih ya, jadi saat wawancara itu yang harus dilakukan satu, percaya diri. Bismillah ya, percaya diri. Yang kedua itu pengendalian diri ya, jadi pengendalian diri. Dan yang ketiga berpikir positif, harus positif. Oh ini saya pasti insya Allah akan diterima. Atau jangan ujuk-ujuk berpikir gimana ya, jangan-jangan saya nggak keterima, jangan ya. Kemudian relax, udah relax aja lah. Yang ngomong ini juga manusia juga gitu loh, mau dia direktur, mau dia apa, terserah. Kemudian suara harus jelas, suara saya jelas nggak ini? Suara saya jelas nggak ini, Pak? Bu Nisa, jelas ya? Mantap. Oh, jelas ya, seperti itu ya. Ini kontak mata. Jadi kalau ngobrol sama orang, jangan nunduk aja, jangan nunduk, ya Pak. Atau jangan lihat ini kerah bajunya gitu loh. Apalagi yang cowok, kalau yang wawancarin cewek, jangan lihat baju gitu loh. Lihat mata gitu. Jadi khawatirnya dikira ini kok lirik-lirik. Nah, khawatirnya begitu juga kan. Udah lihat aja matanya, tapi jangan melotot juga, nanti takut yang wawancara. Ya seperlunya aja ketika ngobrol lihat mata. Tapi nggak sering-sering juga ya, nggak terlalu fokus juga ya, nanti salah paham. Ketika menjawab, ya kira-kira kalau menjawab 10 detik, 1 atau 2 detik lah lihat matanya gitu. Ini Pak. Berarti itu ya, jadi nggak usah ini, karena sambil latihan ya, kalau ngomong itu coba ke kaca, ke cermin. Kalau saat kita ngomong tuh lihat ke mata ya. Seperti saya ngobrol di webinar ini, saya melihat ke kamera seperti itu. Kemudian bahasa tubuh ya, bahasa tubuh itu jangan aduh kayak orang ambeien gitu kan, bingung. Tapi bahasa tubuhnya ya udah duduk tegak aja biasa, tangannya ya latihan tangannya goyang-goyang gini sedikit gitu kan.
pokoknya relax aja deh. Bahasa tubuh itu kelihatan orang ini gugup atau enggak. Itu kelihatan seperti itu. Next, Bapak. Nah, kemudian saat diminta menceritakan diri Anda. Nah, sebelumnya saya coba cerita dulu ya, curhat dulu ya, curhat. Cerita sharing pengalaman saya waktu wawancara dulu. Saya dulu tahun 2016. Jadi saya lulus kuliah itu 2015. Karena seharusnya masuk kuliah itu 2011 saya. Seharusnya saya kuliah 2010, cuman berhubung pada saat itu nggak ada uangnya gitu kan, uangnya nggak ada, akhirnya timbangannya saya merepotkan orang tua atau apa, akhirnya saya bekerja dulu. Lulus SMA itu saya kerja dulu. Nggak apa-apa ya Pak, ini sharing-sharing cerita-cerita pengalaman ya Pak. Nggak apa-apa Mas, itu malah memotivasi mahasiswa nanti, nggak apa-apa. Oh ya, jadi teman-teman saya dulu lulus SMA 2010 itu banyak yang kuliah di UM Malang, ada yang kuliah di UB, ada yang waktu saya lihat-lihat, saya ya waktu itu uangnya nggak ada ya, orang tua saya uangnya nggak ada, nggak cukup lah seperti itu. Saya udah, saya timbangani merepotkan mereka, yaudah nggak apa-apa, Mas, saya bilang gitu, saya kerja aja di sini cari kerjaan. Lulus SMA dulu, saya nggak ngerti mau kerja apa kan lulus SMA. Akhirnya saya masuk ke apa ya, perusahaan kayak gudang gitu loh, gudang-gudang distributor rinso, distributor mie gelas, mie Indomie gitu kan. Jadi tugas saya itu ngangkat-ngangkat ini tahun 2000 berapa itu ya? Tahun 2016 tahun 2015. Sorry, lulus SMA ya. Tahun 2011 saya lulus SMA itu saya masih ngangkat-ngangkat rinso, ngangkat gitu ya. Jadi mungkin jadi kuli lah katakanlah seperti itu di gudang itu karena lulusan SMA. Ngangkat-ngangkat gitu. Enggak masalah. Yang penting bisa ngumpulkan uang, bisa kuliah. Nah, alhamdulillah kemudian saya bisa kuliah di waktu itu tahun 2011 ya di UNESA. Alhamdulillah. Kemudian salah satu tips juga ya, karena ini teman-teman juga udah mau lulus. Sebelum lulus coba ikuti seminar-seminar yang ada, seminar-seminar atau webinar, atau ikutin pelatihan-pelatihan apa seperti itu. Kalau saya dulu, saya aktif di BEM ya, di BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian saya juga aktif di koperasi mahasiswa, seperti itu. Jadi kalau bisa banyakin aktif lah kegiatan, jangan kuliah pulang, ya boleh kuliah pulang, cuman daripada nongkrong ngopi ngerokok saya mending pulang gitu. Cuman yang lebih positif lah, misalnya ada webinar apa ikut, pelatihan apa ikut. Kalau kondisi pandemi seperti ini ya paling tidak sering-sering ikut pelatihan online atau apa seperti. Jadi ketika ditanya oleh pewawancara itu bisa enak. Kemudian tahun 2011 saya sudah kuliah, saya lulus tahun 2015 akhir. 2014 magang bersama Pak Wenda, saya diajarin Pak Wenda kemana-mana sama Pak Wenda di Bank Muamalat gitu ya, tahun 2014. Nah akhirnya 2015 lulus kuliah, kemudian saya langsung melamar kerja. Ketika saya dibuang Bank Muamalat ya, awal-awal 2015 ya, atau akhir 2014, saya berpikir, saya pengen kerja tapi harus syariah. Ini saya pengen, kayaknya kerja di bank enak. Saya kepengen kerja di bank tapi harus bank syariah ini kayaknya. Kenapa? Karena saya juga pengen syiar gitu loh. Kalau nggak syariah kan identik dengan bunga. Sementara bank syariah, insya Allah ada dewan pengawasnya, insya Allah lebih berkah lah. Saya bilang seperti itu dalam diri saya. Jadi ketika dari Bank Muamalat itu, ketika ada banyak tawaran bank ya, Bank BNI, BTN, apalagi BCA, saya tolak. Saya kepingin bank syariah aja, gitu. Waktu itu Pak Irham juga nawarin, ayo gabung di Bank Muamalat. Cuman saya kepingin ini nyoba di luar dulu, saya seperti itu. Pengen, akhirnya saya ngelamar lah di Surabaya itu, gitu kan.
Saya melamar, di situ ada BNI Syariah waktu itu, namanya masih BNI Syariah. Wawancara. BNI Syariah. Tes yang pertama, sekalian saya cerita, tes yang pertama di BNI Syariah waktu itu, tes tulis ya. Sebelum tes tulis, saya baca-baca dulu gitu kan. Saya baca-baca dulu. Tes tulisnya itu umum sih, tes tulis umum, TPA ya, potensi akademik. Di internet banyak kok download tes potensi akademik, itu banyak. Baca-baca aja itu, tes potensi akademik. Itu. Kemudian alhamdulillah lolos tes potensi akademik. Tes kedua itu tes apa ya? Kayak group discussion gitu loh. Jadi kita didudukkan bersepuluh, diajak ngomong bahasa Inggris. Dikasih tema bahasa Inggris, tolong kalian ngomong satu-satu. Nah, gak usah takut, waduh Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak masalah, saya juga nggak begitu pinter bahasa Inggris kok. Nggak masalah, cuman latihan dulu ngomong kalau bisa ya. Kalau misalnya interviewnya besok bahasa Inggrisnya, bukan interview ya, group discussion ya. Kita baca-baca dulu. Kita coba latihan dulu. I think saya kira kan kita disuruh untuk diskusi gitu. Jadi kita coba latihan ngobrol dulu. I think latihan seperti itu. I think pokoknya baca lah bahasa Inggris kalimat-kalimat yang jangan sampai ketika diskusi itu seperti ini malah bingung. Kemudian lolos group discussion, akhirnya wawancara ke tingkat pimpinan cabang waktu itu saya di Surabaya. Pimpinan cabang itu saya ditanya, Mas kenapa kok milih kalau saya milih Bank Syariah, kenapa kok ingin masuk kerja sini? Nah teman-teman jangan jawab, saya pengen latihan Pak, saya ingin jangan latihan, saya ingin berkontribusi Pak. Emang kamu mau dagangan? Emang kamu bisa jualan? Kata ya pedalan. Oh ya. Dan alhamdulillah lolos, gitu kan? Saya lolos wawancara direksi sekarang ke direktur ke Jakarta. Saya terbang di naik kereta api gitu. Karena tiketnya mahal kan, dan naik kereta api sih. Direktur Bank BNI Syariah yang wawancara saya. Saya ditanya begini, ini pertanyaan yang saya masih ingat sampai sekarang. Mas, punya pacar enggak? Memang enggak pacaran gitu kan. Terus direkturnya jawab, kamu ini memasarkan dirimu saja enggak bisa. Enggak katanya. Saya dikatakan seperti itu. Kamu memasarkan dirimu aja kok enggak gitu. Saya bilang, Pak, saya nggak punya pacar ini bukan karena saya nggak bisa memasarkan diri saya, Pak. Gitu. Tapi memang saya nggak mau pacaran. Sejak begitu memang kenyataan sih. Atau memang belum jodoh juga pada saat itu kan. Jadi, soalnya Pak Wenda nggak ngenalin siapa-siapa dulu kan. Jadi jodoh saya istri saya yang sekarang. Begitu kan. Ya, bukannya saya nggak bisa memasarkan diri saya, Pak. Tapi saya ini nggak mau pacaran, Pak. Dalam Islam tuh pacaran banyak mudorotnya. Jadi saya juga menyarankan nih ya buat adik-adik di sini yang masih pacaran, tolonglah kalau bisa segera diminta dilamar gitu yang cewek-cewek, yang cowok-cowok segera lamar seperti itu. Jangan lama-lama pacaran. Saya nggak sama istri saya tuh kenal, saya lamar, nggak pakai pacaran ya, langsung saya nikahin itu. Jadi lebih enak gitu loh pacaran. Oh, maaf curhat ya. Jadi intinya putusin aja yang pacaran. Mulai sekarang kita fokus ya untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Terus direkturnya ketawa. Oh iya. Ketawa ya. Relax aja sama direkturnya. Direkturnya tuh nggak akan nanya, Mas, apa yang disebut dengan laba perusahaan? Nggak ada. Direktur itu tanyaannya mesti enteng-enteng gitu loh. Kamu ini gimana ya? Si ketawa aja gitu loh, relax. Nah, ini mungkin karena jawaban itu ya direkturnya jadi, wah ini bener ini kayaknya nggak mau pacaran apa cuman bohongan gitu. Saya meyakinkan diri, saya nggak mau pacaran, Pak. Padahal sebenarnya saya mau sih, cuman saya tahan gitu kan, saya nggak mau. Nah, akhirnya ya alhamdulillah tes kesehatan alhamdulillah lolos juga dan saya alhamdulillah sampai sekarang jadi relationship manager. Dulu awal-awalnya jadi ini ya officer, kemudian sekarang jadi relationship manager di Bank Syariah
Indonesia. Kita menceritakan diri ya. Slide-nya ya. Jawab dengan runtut dan teratur. Ceritakan kompetensi kita, ahlinya apa, seperti itu kan. Kemudian ceritakan prestasi yang pernah kita raih, seperti itu. Kemudian hobi kita apa, bilang aja hobinya lari, hobinya membaca, yang positif-positif lah. Lari, hobinya ngomong gitu. Kalau pedagang sales itu mungkin lebih disukai yang ngomong gitu ya. Saya suka ngomong Pak, gitu aja wes. Sampaikan dengan santai, senyum, dan percaya diri. Harus yakin. Next. Kemudian yang harus dihindari, ini yang harus dihindari ya teman-teman. Tidak kompeten pada posisi yang dilamar. Kamu melamar sebagai apa Mas? Saya melamar sebagai ini Pak. Tahu nggak kerjanya Pak? Nanti belajar nanti Pak. Atau apa ya Pak tugasnya Pak ya? Ngapain Pak? Jangan nanya seperti itu. Minimal baca dulu, harus tahu. Oh ya Pak, ini begini ya. Oh, gitu. Jadi minimal kita tahu ya. Kemudian informasi yang diberikan tidak benar. Misal informasinya pernah jadi ketua BEM 2020. Nah, kemudian kok wawancaranya iseng ya, nelpon ke jurusannya. Ini apa benar ketua BEM? Oh, bukan. Nah, itu kan berarti bohongan, informasinya tidak benar. Kemudian menceritakan hal-hal negatif kampus atau tempat kerja sebelumnya. Misal pernah kerja di mana dulu gitu ya, sebentar misalnya sebagai batu loncatan. Terus bilang, wah kantor saya itu Pak nggak bener Pak, itu orang-orangnya tuh nggak bener, suka bohong. Nah, jangan, jadi nggak usah diceritain. Kejelekan-kejelekan yang lalu tuh nggak usah ceritain, kita simpen aja gitu. Kita ceritakan yang positif-positif aja. Kemudian jangan menanyakan gaji. Belum nanya, Pak, gaji saya nanti kira-kira berapa ya Pak? Langsung ilfil itu kalau yang ngasih lamaran kerja ya seperti itu. Pasti langsung ibaratnya itu wah ini langsung dicoret lah kalau misalnya ini ya. Kalau saya tuh langsung dicoret karena kok belum apa-apa sudah nanyaan gaji, kan nggak cocok gitu loh. Nanya tunjangan, nanya dengan fasilitas gitu. Tanpa melihat pekerjaan apa yang akan dijalankan. Kemudian over percaya diri atau meremehkan. Percaya diri bagus, tapi over jangan. Iya Pak, itu gampang Pak, pekerjaan apa sih itu? Wah sehari saya selesai Pak itu. Jangan ya, jangan terlalu meremehkan pekerjaan, itu tidak boleh. Jadi tetap harus percaya diri tapi tidak over. Next Pak. Nah dan ini yang terakhir ya, kesimpulan tips sukses. Belum terakhir ini, masih ada satu lagi. Yang pertama tuh jaga kebugaran fisik ya dan penampilan, kemudian datang tepat waktu, jangan telat. Perhatikan etika masuk diketok dulu, Assalamualaikum Pak, misi Pak, gitu. Tapi jangan terlalu lebay juga, misi Pak, gitu. Lihat matanya senyum, kalau ngobrol. Kemudian ciptakan situasi yang rileks dan teratur. Terakhir nih, slide terakhir. Yang paling penting, yang pertama ya, minta doa restu ya kepada orang tua kalau masih ada orang tua kita. Tapi kalau misal sudah meninggal, bisa sedekah ya. Saya sedekah atas nama almarhum siapa. Kalau saya kan ayah saya ayah kandung ya, itu sudah almarhum. Jadi saya bersedekah, ini motivasi. Jadi saya bersedekah atas nama almarhum siapa. Itu sama dengan kita meminta doa langsung. Kalau ibu masih ada, saya jadi enak tambahan. Saya minta doa, Bu, tolong Bu. Jangan waktu minta doa aja baik. Kalau perlu terus minta baik. Caranya baik itu gimana? Caranya kalau kita ngobrol pakai bahasa halus, bahasa kromo lah, jemboten itu paling nggak dipakai lah dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara menghormati orang tua. Otomatis orang tua akan mendoakan kesuksesan kita. Kemudian niatkan semua ini untuk membahagiakan orang tua dan keluarga kita. Saya ingin kerja di sini biar saya kaya, biar saya bisa beli inilah, jangan. Niatkan saya ingin membahagiakan orang tua dan keluarga saya. Itu aja dulu deh. Insya Allah nanti dipermudah sama Gusti Allah itu. Insya Allah pasti dipermudah. Dan berprasangka baik pada Allah bahwa insya Allah pasti akan lolos. Seperti itu. Sudah yang terakhir itu guys. Terakhir Pak. Semangat dan optimis. Nah, bismillah. Mungkin itu yang sekelumit ya, panjangan ya, mohon maaf.
apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan, mumpung kita masih silaturahim di sini, seperti itu. Oke, itu tadi tips ya dan sharing dari Pak Riko Ariwijaya. Mungkin bisa diceritakan Pak, karena Bapak tadi juga nyinggung bahwa dulu waktu kuliah aktif di organisasi, ya. Karena kita di bagian kemahasiswaan juga selalu menceritakan ya bahwa ini adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan yang nantinya bisa bermanfaat di dunia kerja. Nah, ini mungkin dari pelakunya sendiri seberapa penting sih gitu kan organisasi yang kita ikuti ya pada waktu kuliah atau pengalaman-pengalaman di waktu kuliah itu yang bisa mendukung nantinya di pekerjaan kita. Ya, saya dulu juga sempat mikir ini ngapain sih orang-orang BEM ini buat apa sih? Saya baca-baca kan lamaran kerja itu harus ini ya aktif organisasi. Akhirnya saya memaksakan diri. Awalnya saya memaksakan diri. Saya ikut BEM, ikut aja lah buat nambah-nambahin keterangan di CV gitu kan awalnya. Tapi kok ternyata seru juga, banyak ilmu yang saya dapat di situ. BEM ya waktu itu saya ikut BEM. Kemudian Kopma, Koperasi Mahasiswa saya ikut. Kemudian ada UKM ya waktu itu UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Tingkatnya universitas waktu itu saya jadi ketuanya seperti itu. Jadi pokoknya aktif aja, aktif dan tapi tetap jangan meninggalkan belajar akademiknya tetap. Cuman timbangannya main HP, main TikTok nggak jelas gitu kan. Yang mending kan ikut BEM, bisa ikut kegiatan yang bisa mencatatkan nama kita lah sebagai pada riwayat organisasi. Pada saat itu untung HP saya HP jelek ya karena belum bisa beli, belum punya duit ya untuk beli HP mahal. Teman-teman saya BlackBerry semua. Saya waktu itu HP tunit apa ya waktu itu ya. Ya akhirnya saya nggak banyak HP-an gitu kan. Saya lebih banyak belajar waktu itu. Alhamdulillah sekarang bisa beli HP sendiri gitu. Alhamdulillah. Nah, karena dulu mau bersabar. Jangan saya beli inilah gaya-gayaan biar TikTok kan jangan dulu deh. Kasihan orang tuanya. Kalau bisa tuh kita ngasih ke orang tua kita gitu loh seperti itu. Jadi penting banget itu Bu untuk sebagai mengisi data diri kita seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan ya atau nggak apa-apa, relax aja. Pengalaman dan lain sebagainya bisa sharing di sini. Oke, kita kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya. Harus berani bertanya loh. Berani bertanya ini juga langkah awal ini untuk bagus dalam wawancara. Karena melatih ngomong kan, gitu. Harus berani nanya aja. Nggak penting pun pertanyaannya akan saya jawab, gitu loh. Karena melatih komunikasi harus berani. Kalau ini aja nggak mau nanya, gimana gitu loh. Berarti kan nggak ada semangat. Oke, ini ada Septiar Dilia Andriani. Silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Nisa. Mbak, on kamera Mbak, kameranya di-on-kan, kameranya di-on-kan. Oke, baik Pak. Tapi mohon maaf ini saya pakai laptop ya Pak, agak buram. Nggak apa-apa. Oke, baik, sebentar. Melatih percaya diri ya Mas Riko. Ini teman-teman soalnya kalau ini senengannya off cam Mas, kayak gitu. Nggak tahu mereka itu senengannya off cam nggak tahu, nggak pede atau gimana. Jadi iya. Kalau yang lagi ngomong harus on ini. Iya. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Saya perwakilan dari komunitas KIPK Dewantara. Begini, saya sebelum agak curcol sedikit ya Pak ya, pengalaman gitu. Saya sebelum kuliah di STI PGRI Dewantara Jombang itu sempat bekerja di wedding organizer. Nah, pada saat saya dulu wawancara itu, salah satu manajernya itu pernah bertanya kepada saya mengenai gaji. Nah, pada waktu presentasi Bapak tadi yang harus dihindari adalah menanyakan gaji. Kalau misalkan direkturnya sendiri yang menanyakan gaji, itu saya jawabnya yang bagaimana? Karena dulu saya sempat bingung, ini jawabnya gimana ya? Saya jawab gitu,
apa ya, seikhlasnya Bapak saja. Kalau saya itu dulu gitu. Soalnya saya dulu kan background saya di SMK lulusan multimedia. Nah, saya bingung ini mau jawab apa ya. Sudah saya jawab apa adanya saja. Nah, apabila nanti saya setelah lulus di STI PGRI Dewantara Jombang ingin misalkan ya Pak Y, ingin mendaftarkan diri di bank mungkin. Nah, kalau misalkan ditanya seperti itu, saya jawabnya bagaimana gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dek Septiar ya. Jadi memang benar kita menghindari bertanya gaji. Jadi yang dihindari itu kita yang nanya gaji. Ujuk-ujuk Pak gajinya berapa? Jangan. Tapi kalau mereka yang menanyakan gaji ke kita, pengen gaji berapa sih? Nah, jawabannya adalah kita harus menjawab dengan jawaban diplomatis. Artinya jangan, saya kepingin gaji ini Pak, di atas UMR Pak. Nah, jangan seperti itu namanya menohok, langsung nodong gitu kan. Saya itu bukan menjawab, itu juga mengarahkan gitu ya. Jadi jawab aja dengan diplomatis seperti ini ya. Yang penting saya belum memikirkan gaji Pak, bilang aja gitu. Padahal kan kalau kita ngelamar kerja kan pikiran utama kita gaji kan. Cuman bilang aja, oh tuh Pak saya belum berpikir ke sana Pak. Gitu. Saya belum berpikir ke sana Pak, tapi ya saya yakin Pak perusahaan ini akan memberikan gaji yang sepantasnya untuk saya sesuai dengan kinerja saya. Ya berapa Mbak yang kamu minta kok sepantasnya? Gitu ya. Saya kira Bapak lebih tahu Pak sepantasnya itu berapa. Saya nggak berani Pak, saya belum memberikan apa-apa Pak untuk perusahaan ini. Saya nggak berani Pak bahas gaji Pak. Saya belum ngasih apa-apa untuk perusahaan ini. Kenapa saya harus bicara masalah gaji Pak? Gitu. Padahal dalam hati, ya minimal UMR lah Pak. Tapi jangan seperti itu. Saya berani Pak, nggak berani Pak. Mohon maaf Pak, saya belum ngasih apa-apa. Saya berikan dulu sesuatu untuk perusahaan ini, baru saya membicarakan gaji. Saya nggak masalah Pak. Dan saya yakin perusahaan ini pasti akan adil dalam hal tersebut. Gitu aja. Bilang aja, mohon maaf saya nggak berani Pak membahas gaji. Yang saya aja belum ngasih apa-apa Pak, kok sudah bahas gaji. Wah ini orang pinter banget gitu. Jadi seolah-olah gitu. Padahal dalam hati ya minimal UMR lah Pak. Ya, janganlah seperti itu. Jadi jawabannya jangan belum berani Pak gitu bahas gaji. Nggak masalah. Gitu. Ada lagi Dek? Sudah. Kak, mau bingung ini saya mau panggil apa Pak? Mas sama Kak biasanya di kampus Mas Kak aja. gitu. Oh ya Kak aja kan kita kelahiran 90 kelahiran berapa ini? Saya 2000. Oh kan apalagi tambah 2000 kan? Udah panggil Kak aja. Oke. Baik, terima kasih. Nanti insya Allah dapat tambahan ilmu lagi dari webinar ini. Terima kasih Bu Nisa, Pak Wenda, dan Kak Riko. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Septiar. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan. Oh ya, ini ada di ini Bu, ada di chat kayaknya itu Bu. Di Winnie. Oh iya ini. Winnie Nisaul ya. Silakan Mbak. Saya mau bertanya, kan ketika kita mau wawancara, 1 hari sebelumnya kan kita pasti sudah menyiapkan diri gitu Pak ya. Namun ketika kita waktu hari H itu tiba-tiba kita kayak nervous, kita grogi gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi supaya grogi itu tidak berkelanjutan dari awal wawancara hingga akhir? Gitu, gimana Kak? Yang pertama, restu orang tua itu. Karena kadang-kadang sepinter apapun kita, semenguasai apapun kita materi misalnya ya. Kemudian kok wallahu alam ya pada hari H dikasih nervous aja sama Allah, kita pasti bingung, hilang sudah gitu loh. Caranya apa? Yaitu tadi kita minta restu ke orang tua, kita berdoa. Kalau pagi kita duha dulu, sholat duha dulu. Ini salah satu tips juga ya teman-teman ya, bukan saya ria atau apa, tapi saya memotivasi teman-teman yang Islam, yang Muslim, sholat duha. Gitu loh. Pagi sholat duha, insya Allah itu nanti rezekinya dibagusin gitu loh. Dan alhamdulillah saya terbukti. Teman-teman yang mau sukses, sholat duha, sholat tahajud, itu insya Allah pasti akan dimudahkan. Insya Allah yakin sama Allah akan dimudahkan jalannya. Doa dan restu orang tua pasti nggak akan nervous. Gitu.
Insya Allah. Ada lagi Mbak Nisa? Dede Oke, Nisa? mungkin ada lagi Enggak, terima Mbak kasih. Winnie. Oke, yang lain mungkin silahkan. Oke, jadi memang selain usaha ya, usaha yang sudah dijabarkan oleh Pak Riko tadi, kita imbangi dengan doa ya, itu yang penting. Sekali Bu. Ada lagi Bu di chat itu Bu yang banyak. Oke, Nadia Salsabila, silakan Mbak. Terima kasih untuk Bu Nisa dan terima kasih untuk Pak Wenda juga telah mempersilahkan untuk bertanya. Begini Pak, saya Nadia Salsabila dari perwakilan dari Pramuka STIE PGRI Dewantara Jombang. Ingin menanyakan Pak, jikalau nih Pak, saat kita diwawancarain oleh pewawancara untuk menjadi lawan kerja yang berbeda dengan yang posisi yang kita lamarkan, bagaimana sikap kita untuk menjawab pertanyaan tersebut ya Pak? Karena dikhawatirkan begini Pak, akibatnya dari penolakan di posisi kerja yang lain, maka tidak diterima di perusahaan yang kita inginkan. Nah, mungkin dari Bapak Riko, tips bagaimana nih Pak pewawancara bisa yakin bahwa kita bisa berkontribusi dalam perusahaan yang sesuai dengan posisi yang kita lamarkan. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ngelamarnya tidak sesuai dengan posisi yang diberikan ya. Oke. Silakan Pak Riko. Jadi salah satu contohnya ya, saya waktu itu BNI Syariah itu waktu seleksi saya itu alhamdulillah dipilih 40 orang ya se-Indonesia, termasuk saya. 40 orang se-Indonesia termasuk saya. Itu teman-teman saya itu jurusannya macam-macam. Ada yang kepariwisataan, ada yang jurusannya bahasa, macam-macam. Pokoknya jurusannya 40 orang itu. Ada yang dari Sumatera, dari mana? Saya manajemen gitu kan. Dan jurusannya macam-macam, yang dilamar pun kan otomatis nggak sesuai sekarang loh. Diperbankan jurusan kepariwisataan hubungannya apa gitu loh. Pariwisata dengan perbankan nggak ada hubungannya gitu kan. Emangnya mau turis di hotel di bank kan nggak, beda sekali dengan pariwisata. Tapi ya alhamdulillah dia lolos gitu loh. Itu kenapa? Yang pertama karena dia percaya diri, dia seneng ngomong, dia latihan ngomong, paling nggak latihan ngomong di cermin. Saya dulu juga nggak seneng ngomong, cuman saya latihan ngobrol di cermin gitu kan. Itu latihan ngomong yang pertama. Yang kedua membaca. Kalau misal kita melamar pekerjaan di pabrik pupuk misalnya ya, pabrik pupuk, kita pelajarin pupuk itu apa, cara membuatnya gimana, proses produksinya gimana, kemudian dijualnya itu kemana, daerah-daerah yang paling banyak kebutuhan pupuk itu di mana. Kita harus tahu, kita harus cari informasi di internet gitu loh. Jadi internet itu buat browsing itu nggak cuma buat TikTokan atau Instagraman, tapi juga buat tahu informasi. Jadi meskipun kita jurusannya apa, misalnya kita melamar di mana, kita tahu Pak. Jadi meskipun jurusan ini Pak, tapi saya mampu ya, insya Allah saya seperti ini, seperti itu. Jadi harus banyak membaca sebelumnya. Seperti itu deh. Ada lagi? Ayo latihan ngomong, ayo. Masih ada waktu. Oh ya, silakan. Jika biasanya untuk perusahaan yang benefit itu keutamaan dalam kemampuan berbahasa asing itu sangat diutamakan gitu Pak. Ya, jadi semisalnya kita saat wawancara, apakah langsung kita boleh menggunakan bahasa Inggris nih Pak? Misalnya, maksudnya jika memang kita bahasa Inggrisnya hanya sedikit, tapi kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apakah itu dianggap suatu kelebihan atau kesombongan gitu Pak? Karena kan kita langsung mengawalkan dengan kemampuan bahasa Inggris kita yang dalam notabene-nya itu untuk orang Indonesia itu harus dulu omongan kepada pewawancaranya terlebih dahulu, boleh nggak Pak izin untuk menanya berbicara menggunakan bahasa Inggris atau ujuk-ujuk makan menggunakan kemampuan bahasa Inggris. Terima kasih ya Pak.
saran saya jangan ucuk-ucuk lah. Karena direktur sekalipun ya belum tentu pintar bahasa Inggris seperti itu. Kecuali memang yang kita lamar itu kayak perusahaan travel, perusahaan pariwisata misalnya, yang memang membutuhkan bahasa Inggris, atau perusahaan multinasional lah seperti Danone atau apa yang memang tetap jangan ucuk-ucuk. Pokoknya kita hindari ucuk-ucuk karena itu akan terkesan overconfidence. Jadi akan terkesan sombong kalau menurut saya ya. Kecuali memang kita ditanyain dulu gitu, ditanyain bahasa Inggris baru dijawab gitu. Atau ketika ditanya, Mbak, keahlian kamu apa? Saya bisa bahasa Inggris dengan aktif, Pak. Oh iya, Ta. Boleh saya izin untuk menampilkan, Pak? Izin dulu. Boleh saya ngasihkan ini, Pak? Jadi jangan ujuk-ujuk, yes, sir. Jangan seperti itu, langsung izin dulu, Pak. Boleh saya menunjukkan kemampuan saya, Pak, untuk bahasa Inggris? Izin. Oh iya, Pak, coba ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk. Hindari ujuk-ujuk, kita harus minta izin dulu, dan kalau bisa menunggu, ditanya dulu, baru menjawab pakai bahasa Inggris. Jadi jangan show off ya, jangan menampilkan tanpa izin ya, itu khawatir akan dikira sombong. Begitu Nadia. Iya Pak, terima kasih. Oke. Saya mau tanya Bu Disa. Mas Riko mau tanya ini kan kapan hari itu saya menjelaskan ke rekan-rekan mahasiswa kalau melamar di perusahaan Bonafit itu kan pasti ini kadang-kadang itu ditanyakan TOEFL seperti itu. Pengalaman soalnya kapan hari ada alumni saya itu ngelamar ke BNI Syariah juga waktu itu Mas Riko sebelum merger ya, itu ditanya TOEFL gitu kan, akhirnya ya gagal, nggak punya TOEFL gitu. Kalau memang TOEFL standarnya berapa Mas Riko di ini apa namanya di perusahaan sekarang itu berapa misalkan untuk TOEFL, dan itu memang wajib ya, soalnya ini kadang-kadang rekan-rekan mahasiswa ini apa namanya males dulu ya apa belajar TOEFL. Nah, menurut saya kan TOEFL soalnya penting ya karir ke depan. Kalau menurut Mas Riko seperti apa? Terima kasih. Baik Pak Wenda, mohon izin menjawab Pak. Jadi apa ya? TOEFL itu minimal rata-rata ya Pak, minimal itu 500. Itu pun TOEFL-nya TOEFL ITP, TOEFL yang ibaratnya sudah ada aturannya lah. Kemarin saya waktu di zaman saya itu yang di BNI Syariah, saya kasih TOEFL UNESA pada saat itu. Jadi TOEFL UNESA. Pokoknya kemudian yang kedua, tergantung apa yang dilamar nih Pak. Kalau di BNI Syariah mungkin yang mahasiswa Bapak itu dia di BNI Syariah yang jalur ODP ya Pak ya, jalur yang development program. Ya kayak jalurnya Mas Riko ya, jalur ODP ya, jalur pejabat ya. Seluruh Indonesia, dikirim ke seluruh Indonesia. Itu memang perlu tes TOEFL. Dan saya kira banyak itu latihan-latihan TOEFL atau PDF ya, bentuk PDF. Nanti kalau teman-teman perlu atau ada yang kepingin belajar TOEFL, saya punya PDF-nya itu. Jadi tes TOEFL sama kunci jawabannya itu saya punya. Saya dikasih guru saya SMA waktu itu sama dosen saya. Jadi ya udah pelajarin aja itu gitu. Kalau perusahaan-perusahaan Bonafit kayak Danone ya, kayak yang mau posisinya sampai manajerial ke atas, ya harus siap mau nggak mau gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya BNI Syariah cuman maaf ya Pak sebagai teller atau sebagai CS atau sebagai sales, insya Allah nggak perlu TOEFL-TOEFL-an gitu loh Pak. Tapi kalau ODP yang mau ditempatkan di mana saja ya harus siap. Ya. Itu. Ya, makanya kan ini kan relevan dengan apa yang kita sampaikan, Mas Riko sampaikan hari ini ya, kaitannya bahwa intinya kita kan fokusnya nanti kita akan melamar kerja kan pastinya pengen ke perusahaan Bonafit, pasti pengen karir kan seperti itu. Jadi kan saya juga berusaha mendorong ke rekan-rekan mahasiswa itu ya kalau ngelamar ya yang ke Bonafit itu, kalau apa namanya ke bank ya yang jalur ODP, bukan yang SDP, bukan yang staff development tapi yang officer development kan seperti itu Mas Riko. Jadi kan pasti butuh yang namanya TOEFL ya di sini ya.
Oke, 500 Mas Riko ya, TOEFL ITP ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Riko ya. Sharingkan PDF-nya seperti itu. Baik. Oh ya, oke. Nanti mungkin bisa dikirimkan, nanti mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman Mas Riko ya. Ya, boleh. Sama izin nanti yang PPT-nya Mas Riko bisa saya bagikan ya ke teman-teman ya. Silakan Pak. Siap. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain. Ayo latihan ngomong, ayo latihan ngomong. Oke, kesempatan untuk teman-teman bertanya. Silakan. Ya, penting pun saya jawab, yang penting latihan ngomong. Ayo. Oke, masih ada? Ini ya. Materinya sudah saya kirim di ini Bu Nisa, di chat, Oh ya. chat ini ya. Ya. Thank you, Pak. Oke, jadi memang tahapan di setiap pelamaran pekerjaan itu memang beda-beda ya, tergantung perusahaannya. Jadi kalau Pak Riko tadi cerita bahwa yang pertama setelah melamar pekerjaan dipanggil, ada tes tulis, ada forum group discussion, dan baru ada wawancara. Tapi itu tergantung ya, kadang forum group discussion nggak ada, jadi tulis langsung wawancara, ada yang langsung forum group discussion langsung wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian Itu adalah hal-hal yang harus disiapkan teman-teman gitu. betul. Kemudian saya ada satu syarat lagi Bu, waktu itu syarat BNI Syariah waktu itu ya, jalur divisi saya itu universitasnya harus terakreditasi A. Ya. Oke. Saya waktu itu nggak nyampe si A, masih di bawah A lah, B atau apa gitu kan. Cuman saya nekat aja gitu loh. Teman-teman juga gitu. Jangan, waduh ini nggak masuk, jangan langsung menyerah di awal gitu. Nekat aja daftar, nekat aja ngelamar. Jadi kalau ada syarat misalnya nih, TOEFL minimal 500. Lah kok TOEFL saya 490 misalnya. Nggak apa-apa, ngelamar aja gitu. Jangan udah drop duluan gitu. Kayak saya waktu itu nggak masuk kan kategori akreditasinya, saya daftar aja. Ya alhamdulillah tetap masuk gitu loh. Jadi itu saklek gitu enggak. Jadi tetap aja jangan down duluan di awal gitu. Ya, karena ada faktor X tadi ya. Selain usaha dan doa tadi. Ya. Oke, teman-teman. Ada yang masih ingin sharing atau bertanya, silahkan. Ingin sharing atau yang kerja di mana, silahkan, monggo nanti. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah misalnya bekerja, ya, sharing pengalamannya. Oke. Sudah cukup. Kalau mungkin cukup, Bu, mungkin Mas Riko ada pesan-pesan untuk ini. Nah. Baik, pesan-pesan ya. Pesan-pesannya yang pertama itu tadi ya, kita harus percaya diri yang pertama. Yang kedua, orang tua. Sudah itu udah kunci sukses itu. Orang tua kita dibahagiakan, niati untuk membahagiakan mereka dengan cara dari awal lah, belum bisa ngasih apa-apa, misalnya paling tidak bertutur katalah yang baik kepada orang tua. Jembotannya itu pakaian itu yang pertama. Yang ketiga, sholat duha. Itu insya Allah semua dimudahkan, dilancarkan, dan mudah-mudahan kita bisa konsisten dengan amalan yang kita sudah lakukan. Termasuk saya itu tadi. Itu saja Pak Wenda. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya bincang santai kita. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Riko Ariwijaya dari BSI dan Pak Wenda Wahyu Kristianto. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita ke depannya, dan semoga mahasiswa semuanya juga bisa mengaplikasikan apa yang kita sharingkan hari ini ya, dan bisa bermanfaat untuk masa depan teman-teman semua.
Oke, terima kasih untuk Pak Riko Ariwijaya ya atas kesediaannya. Terima kasih untuk Pak Wenda ya. Sukses untuk semuanya, sukses untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di bincang santai selanjutnya ya. Mungkin nanti juga ngeret Pak Wenda lagi, nggak apa-apa ya Pak ya. Siap. Pak Riko lagi ya, karena memang background kita ekonomi gitu. Jadi memang banyak dari teman-teman itu yang jalurnya maunya ke bank gitu kan. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang Mas Riko mau nambahin dikit, Bu. Mas Riko mana? Kalau misalnya nanti mau pilih bank, kalau bisa bank syariah aja ya, jangan konvensional. Saya nggak promosi bank saya, Bu, tapi lebih ke syariahnya gitu daripada bank konvensional. Karena insya Allah lebih berkah syariah. Udah itu aja, Bu, terakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.